warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Biaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah akan mempresentasikan tentang teori biaya Islam dari mata kuliah Ekonomi Mikro kelompok 1. Yang pertama, pendahuluan. Dalam ajaran Islam, pemanfaatan sumber daya merupakan suatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Kegiatan tersebut harus dengan prinsip keadilan tanpa adanya unsur eksploitasi. Implementasi dari pemanfaatan sumber daya yaitu dengan melakukan kegiatan produksi dalam literatur konvensional. Teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan atau input. Untuk produksi dan menjual keluaran disebut output. Teori yang kedua adalah teori biaya Islam. Teori biaya Islam mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang diatur oleh hukum syariah. Dalam ekonomi Islam, biaya tidak hanya dihitung secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan keadilan. Dalam proses produksi serta distribusinya, dalam konteks ini, biaya melibatkan pertimbangan untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat sosial serta ekonomi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ialah analisis biaya. Pengertian analisis biaya adalah suatu metode untuk mengkaji secara rinci semua biaya yang terkait dengan suatu usaha, baik itu proyek, produk, atau layanan. Analisis ini tidak hanya mencakup biaya langsung yang mudah diidentifikasi, tetapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya overhead dan biaya kesempatan. Tujuan utama analisis biaya ialah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang biaya total untuk mengidentifikasi area di mana penghematan biaya dapat dilakukan. Tujuan analisis biaya. Yang pertama, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, pengendalian biaya. Ketiga, ada perencanaan yang lebih akurat. Dan yang keempat, evaluasi kinerja. Analisis biaya dibagi dan dijelaskan menjadi 3. Yang pertama, ada biaya real dan transparansi. Analisis biaya real dan transparansi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Analisis biaya real menekankan pada pengukuran akurat semua biaya yang terkait dengan suatu aktivitas, proyek, atau produk, termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Transparansi di sisi lain memastikan aksesibilitas informasi yang relevan dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Keduanya berperan penting dalam menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan beretika. Dan yang kedua, ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan bukanlah biaya yang secara langsung dikeluarkan dalam bentuk uang. Biaya kesempatan mewakili keuntungan potensial yang hilang karena memilih satu alternatif daripada alternatif yang lain. Ketika memilih satu alternatif, secara otomatis melepaskan potensi keuntungan dari pilihan alternatif lainnya. Keuntungan yang hilang dari alternatif lainnya keuntungan yang hilang dari alternatif terbaik yang tidak dipilih, inilah yang disebut biaya kesempatan. Yang ketiga, ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ialah sistem pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang seringkali melibatkan riba. Pembiayaan syariah menghindari praktek-praktek yang dianggap haram dalam Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan zulm.
Sistem ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari analisis biaya merupakan alat yang penting bagi bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengendalikan biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami berbagai metode analisis biaya dan dengan memahami dan menerapkan secara efektif, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional dan keberhasilan jangka panjang. Penting untuk memilih metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas proyek atau aktivitas bisnis yang dikaji. Pembahasan selanjutnya yaitu minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Maksudnya di sini minimalisasi biaya dalam produksi berarti mencari cara untuk menghasilkan jumlah barang yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Dalam konteks ekonomi Islam, ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi, memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling efisien, tanpa pemborosan atau israf. Dalam produksi, ini berarti mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan biaya yang minimum. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Dalam minimisasi biaya, prinsip keadilan harus ditetapkan. Hal ini termasuk menghindari eksploitasi pekerja atau sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang halal. Teknologi yang digunakan untuk meminimalkan biaya harus sesuai dengan syariah. Misalnya, teknologi yang mendukung efisiensi energi atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pengelolaan produksi yang efisien. Manajemen yang baik dalam perencanaan dan pengendalian produksi membantu memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan biaya tetap terjaga rendah tanpa mengorbankan kualitas. Memaksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang sudah ada, seperti peningkatan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses, dengan melakukan analisis proses untuk menemukan pemborosan atau kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa produksi dapat ditingkatkan tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dengan menjaga kualitas produk agar tidak ada cacat produksi yang dapat menyebabkan pemborosan waktu dan bahan baku, serta mengurangi jumlah barang yang harus diproduksi ulang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.